Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pikiran adalah pelopor segalanya. Suka dan duka adalah hasil pikiran sendiri. Saudara-saudara para umat Buddha, dalam banyak kasus yang ada di dalam masyarakat, kadang-kadang permasalahan timbul, problem-problem timbul yang kalau kita hadapi tiap hari, itu kadang-kadang karena kita kurang memiliki kebijaksanaan di dalam menentukan satu permasalahan. Karena saya yakin Anda pasti sering ketemu masalah. Entah masalah rumah tangga, entah masalah ekonomi, entah masalah keluarga, tapi pasti ada problem-problem yang Anda hadapi. Namun, berbagai macam problem itu sesungguhnya kalau kita urai, dia tidak seruat, tidak separah, tidak seberat yang kita bayangkan. Satu contoh saudara, saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan seorang umat. Dia mengatakan begini, aduh Bante, hidup ini sekarang agak susah loh, ekonomi sulit. Anda setuju? Setuju ya? Cari duit sulit loh hari ini. Oh ya, saya ya ikut setuju. Saya katakan ya memang namanya orang tambah banyak, barangnya cuma segitu-gitu aja. Dulu toko, misalnya Anda jual roti, satu kota yang jual cuma Anda sendiri, mesti laris. Tapi setelah laris, tetangga juga pengen laris, buka toko roti yang sama, buka lagi toko roti yang lain, toko roti yang lain. Akhirnya toko roti di kota itu banyak sekali. Nah, langganannya kan makin sedikit makin sedikit. Bahkan toko roti atau beberapa merek dagang itu biasanya agak membingungkan. Satu kota di Bondowoso, pernah dengar Anda kota Bondowoso? Mana itu? Dekat Jakarta ya? Dekat Jakarta kan? Oh, Jawa Timur. Wah. Nah, seandainya beliau tidak tahu, seandainya beliau tidak ngomong, Anda tahu nggak bahwa Bondowoso itu di Jawa Timur? Belum tentu. Pada waktu ilmu bumi peta buta, Anda belum tentu masuk sekolah kok. Nah, ini orang Bondowoso ada. Di Bondowoso, ini kok ya mendadakan saya kan ketemu orang Bondowoso di sini ya, membuat saya mau cerita jadi agak terganggu ini. Tapi itu tidak terganggu, saya malah merasa happy karena ini ada satu bukti nyata. Saudara, di Bondowoso itu ada yang terkenal namanya Tape. Ya. Dia pakai merek, itu nomor. Bapak masih ingat nomornya? Hah? 21. Itu zamannya Bapak 30 tahun yang lalu. Yang saya keinget kemarin ada 29 atau sudah 88 atau apa. Itu akhirnya, itu kan Bondowoso terkenal tapenya. Semua buka tape dengan nomor yang beda-beda. Bingung nggak Anda? 21, 25, 88, 89, 98, 68, 96. Wah ya, bingung sungguhan. Sampai akhirnya bakul tapenya, penjual tape itu mengatakan, aduh aku kok jadi sepi ya.
Lah iya, dulu cuma satu nomor. Sekarang semua pakai nomor dan membingungkan, mepet-mepet. Kalau misalnya Bapak tadi mengatakan 21, nanti ada yang jual 22, 12, 2, pokoknya yang dekat-dekat begituan. Sehingga kita pembeli itu bingung. Nah, lalu orang mengatakan, aduh ekonomi kok sulit ya. Coba Anda lihat makanan di jalan, ini kan mereknya mirip-mirip, Kiki, koko, apa-apalah macam gitu. Sehingga orang kalau tidak menggunakan cara berpikir yang agak lancar, mesti kejeblos. Kemarin saya melihat ada pemalsuan rokok, persis kotaknya ditulis Marlboro. Orang kalau lihat, wah ini Marlboro nih, tapi diperhatikan huruf-hurufnya Malioboro. Itu nama jalan di Samarinda kan ya? Malioboro. Bukan. Di mana ya? Saya ingat-ingat itu. Oh, pinter, di Jogja. Oh. Ya, di Jogja tempat saya lahir itu. Nah, saudara, karena ekonomi makin sulit, keuangan makin sulit, akhirnya orang ini mengatakan, aduh Bante, ekonomi kok susah. Saya banyak kesulitannya. Saya tanya, apa kesulitanmu itu apa? Begini Bante, ini kan menjelang Waisak. Biasanya kita kalau Waisak itu ada acara kunjung mengunjung. Umat beragama lain datang ke kita umat Buddha. Tapi kalau hari agama yang lain, misalnya hari Lebaran, kita umat yang bukan Muslim ke sana berkunjung, kasih salam-salam. Hari Natal nanti juga begitu, nyepi, satu hari setelah nyepi baru bersalam-salaman. Nah Bante, menjelang Waisak ini semua orang sibuk sebulan dalam Dhamma. Tapi saya sibuk mikirkan mau beli kursi tamu, karena kursi tamu saya itu sudah jelek. Lah orang sibuk sebulan dalam Dhamma, dia pusingnya, aduh kurang sebentar lagi Waisak, kurang sebentar lagi Waisak, kursi tamu belum kebeli, kursi tamu belum kebeli. Saya mengatakan, ini problem yang kamu buat sendiri. Loh ya, tapi malu Bante, masa kursi tamu saya sudah lubang di sana dan lubang di sini. Ini kan Waisak, tahun barunya umat Buddha, masa kursinya ndak baru? Kalau kamu kursinya rusak, kamu malu, kursi pada saat Waisak simpen ke dalam kamar. Lah tamu saya bagaimana? Gelar tikar, aman. Saya pernah ketemu juga pandita mengawinkan umat. Wah, pandita memasang dupa lilin, pandita memimpin nama Karakata dan seterusnya dan seterusnya. Saya lihat, loh, pandita ini pakaian atasnya rapi, celana rapi, kaos kakinya kok berwarna-warni, tapi warna-warni kakinya dia, di jempolnya kelihatan kukunya, di tumitnya kelihatan juga. Kok kaos kaki berventilasi? Saya katakan, kalau kamu ndak ada kaos kaki, dilepas sekalian, sip toh. Jangan mau ada orang kawin yang datang ini juga ada yang bukan Buddhis. Lihat, loh, lah kok yang satu berkuku, yang satu ndak berkuku, lah kan repot nih. Sama dengan kursi tamu tadi, daripada kamu malu, pinggirkan. Tikar, enak. Nah, apa ini problem ini yang menimbulkan masalah ini apa?
Kok kamu jadi sulit-sulit ini? Karena kamu tidak bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Sebetulnya kamu butuh nggak beli kursi tamu? Ya butuh Bante, butuh sekali. Apa sudah ada kursi toh di rumahmu? Ya masih ada. Tapi kan malu. Kalau begitu, ini bukan kebutuhan, ini keinginan. Coba saudara-saudara di kalangan kita timbul masalah gara-gara tidak bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Pengen beli televisi, wah tuker televisi layar datar, sampai kredit ya dibelain layar datar, cembung sudah malu-maluin. Padahal cembung cekung datar melungker sama saja, yang penting kan mau nonton. Tukul iya kan? Tapi kenapa mesti layar datar? Ya, yang sudah layar datar sekarang diganti LCD. Wah, lebih tipis lagi. Ini kadang menimbulkan masalah. Ekonomi menjadi sulit gara-gara kita sendiri yang bikin sulit. Lebih cilaka lagi, beberapa orang punya handphone canggih. Saya tanya, kamu ngerti nggak ini? Kenapa kok pakai 2 kamera? Saya itu untuk pasang lipstik Bante. Kamu sama dengan beli kulkas untuk lemari pakaian. Ini kan kelihatan Bante kameranya. Nah ini bisa lipstikan. Yang satu ngomong lagi, ini untuk nyukur kumis Bante. Saya kalau pergi kemana-mana loh, ya ini susah cari kaca di mana-mana. Handphone saya kan 2 kamera. Langsung saya lihat kumis saya. Oh ini utingi. Kenapa kamu nggak beli kulkas untuk tempat pakaian? Lebih bagus, anget. Pakaianmu nggak akan kena rayap gitu. Handphone ini 2 kamera untuk melihat mukamu memang satu, tapi ini adalah untuk bervideo conference. Jadi nanti yang satu ini akan keluar kotak yang lebih besar. Ini gambarnya orang yang Anda ajak ngomong. Ini satu begini. Coba Anda yang punya handphone 2, handphone yang kameranya 2, masih bingung nggak Anda sekarang? Kenapa ada satu ngadep ke Anda? Tapi itu ada yang beli yang begitu juga, padahal nggak ngerti gunanya. Kemudian satu ketika lagi, handphonemu ini 3,5 G loh. Saya sampaikan gitu. Ini paling bagus ini 3.5G, bukan hanya 3G ini. Apa itu Bante? Apa itu? Saya itu biasanya pakai telepon itu cuma untuk terima, untuk telepon, dan SMS. Loh, ini padahal bisa untuk karakter atau semacam, kalau Anda menulis di layar itu nanti bisa dikenal. Jadi nulis A begitu, nanti di sana A. Anda gambar itu nanti bisa dikirim dengan SMS. Jadi gambar misalnya denah rumah, oh saya mau kemana ya, ini denah rumah digambar, kemudian di SMS bisa. Apa itu Bante? Ini namanya MMS. Makanan apa itu Bante? Ya memang ini pakai S. MMS itu ya dekatnya es krim, es teler. Orang yang punya canggih-canggih pakai aja nggak bisa. Gitu dibelain beli jutaan. Kenapa saudara? Karena orang tidak bisa membedakan keinginan dengan kebutuhan. Rumah
beli ini, beli itu. Beberapa orang, kalau tadi yang suka handphone ganti-ganti ini biasanya ya bapak-bapak. Beberapa orang mengatakan, saya kalau masuk wihara Bante, handphone saya matikan. Saya ngomong bagus, bagus. Karena handphone saya kuno. Kalau bunyi saya malu. Jadi saya matikan. Loh, handphone saya itu sesandal japit loh Bante, bau besar sekali. Saya matikan aja. Teman saya soalnya handphonenya kecil-kecil, saya malu. Tuh kalau bapak-bapak urusannya begitu. Apakah sepeda motor baru, mobil baru. Tapi ibu-ibu jangan salah. Anda juga susah membedakan kebutuhan dengan keinginan. Ada tas bagus, beli lagi, tas lagi, beli lagi, tas lagi, beli lagi, tas lagi. Ini tas satu lemari ini dipakai berapa sih? Sekali pakai ini berapa banyak? Satu toh. Ya tapi kalau roknya merah, tasnya merah. Roknya putih, putih. Roknya krem, krem. Menyesuaikan. Itu baru tas. Belum sepatu. Belum ikat pinggang, belum bandolnya, belum kacamatannya, belum giwangnya, belum gelangnya, belum bajunya. Itu yang paling penting. Jangan sampai lupa, harus matching. Coba saudara, apa kita ini tidak stres gara-gara hanya begituan aja? Lebih stres lagi, kita pakai baru, wah ini baru keluar dari butik, dipakai pesta. Ada temen juga pakai, kembar. Kebanggaan kita langsung hilang, kita langsung menciut, dan langsung besok kita kasihkan pembantu, suruh jalan di depan rumah orang itu. Lihat tuh bajumu, kelas pembantuku. Puas. Iya kan? Coba ibu-ibu, kalau ada yang kembar stres enggak? Stres enggak? Ya enggak kalau putih-putih. Nah, coba kalau Anda merasa happy sekali dengan baju baru Anda dan kembar, aduh. Ya seragam juga enggak begitu. Kalau seragam harus kembar. Kalau seragam Anda enggak kembar, dikeluarkan dari kelompok itu. Ya. Tapi kalau Anda baru, sampai saya pernah ketemu orang yang punya butik. Dia stres gara-gara kerjaannya ibu-ibu itu. Padahal katanya ibu-ibu ini orang kaya-kaya. Dia mengatakan begini, saya tidak tahu di sini ada kebiasaan begitu enggak. Ini bajunya bagus ya. Coba saya ngepas di rumah ya. Saya pinjem dulu. Di sini ada enggak ilmu begitu? Hah? Ada ya? Karena katanya kalau di kota enggak terlalu besar, itu boleh karena kan teman tahu ya, pinjem dulu. Besok saya kembalikan atau 2-3 hari saya kembalikan. Saya mau coba dulu di depan suami saya lah, apalah begitu. Tidak tahunya saudara, malam dipakai pesta. Ya masih ada merek-mereknya itu, tapi kan dilipat ke dalam, entah gimana caranya. Pokoknya dia pinter lah begituan, bawa ke pesta. Selesai, besok dipulangin, gak cocok. Sayangnya di pesta ketemu orangnya yang punya butik. Loh, ini kan kamu kemarin sudah pakai toh ke pestanya si A itu waktu kawin. Akhirnya ya mukanya agak ditekuk 3 gitu, akhirnya dia bayar juga. Ini gara-gara mengejar gengsi, gara-gara susah membedakan keinginan dengan kebutuhan. Apa sih yang sebetulnya dikejar dengan baju yang baru?
sampai melakukan kejahatan seperti itu. Dalam dhamma ini sebetulnya termasuk pencurian, maka apa yang saya ceritakan jangan dijadikan ide. Bener juga ya, besok ya aku kerjakan. Jangan dijadikan ide, karma buruk itu. Ada juga, waduh karma buruk, saya yakin itu bukan umat Buddha. Kalau memang umat Buddha pasti bukan binaannya Ibu Frida. Kalau binaannya Ibu Frida pasti tidak akan begitu, ya Ibu. Nah, jadi ini memang kadang-kadang terjadi di masyarakat. Kenapa? Sampai merugikan orang lain karena tidak bisa membedakan keinginan dengan kebutuhan. Saudara-saudara, manusia di dalam dharma sesungguhnya yang nomor satu harus dipenuhi kebutuhannya dulu. Kebutuhan sebetulnya kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, obat-obatan. Kemudian setelah itu ada pendidikan, keamanan, ya, kemudian masih banyak hal yang lain. Kebutuhan nanti setiap orang bisa berbeda-beda. Cuman sekarang setelah kita mengerti kebutuhan itu minimal sandang, pangan, papan, dan obat-obatan. Sandang adalah pakaian, pakaian sebagai dasar. Jadi bukan pakaian untuk bermewah-mewah, tapi pakaian sebagai dasar aja, menutup hal-hal yang tidak perlu diketahui orang lain. Kemudian makanan untuk menjaga kesehatan, tempat tinggal untuk bisa berteduh, bernaung, dan obat-obatan untuk menjaga kesehatan kita. Itu prinsip dasar. Punya televisi itu keinginan. Kalau kita belum mampu makan, jangan beli televisi. Jangan punya konsep lebih baik pakai dasi walau tak makan nasi. Karena kalau saya pakai dasi, orang lain lihat saya perlente. Tidak makan nasi, orang tidak ada yang lihat. Tipe ini adalah tipe orang yang ruang tamunya bagus, tapi kamarnya berantakan. Renungkan rumah Anda masing-masing. Biasanya kalau ruang tamu, dipel tiap hari, tapi kamar spray dicuci 2 minggu sekali aja, itu karma baiknya spray sungguhan. Kadang-kadang sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak dicuci-cuci. Kok Bante bisa ngomong gitu? Karena saya berpengalaman di bidang ini. Pengalaman ngepret rumah orang. Bukan pengalaman saya spraynya tidak pernah dicuci, tapi pengalaman ngepret rumah orang. Pokoknya kalau ngepret di bagian ruang tamu selalu harum. Tapi begitu kamar, saya kadang tahan napas, cepet-cepetan, karena sekuat napas saya toh sudah keluar. Tarik napas lagi, masuk kamar lain. Wah, ini kalau bahasa Jawa bau ompolnya anak ini sudah 2 bulan, kenapa belum dicuci ya? Wah. Saudara-saudara, orang ini adalah tipe lebih baik pakai dasi walau tak makan nasi. Keinginan besar mengalahkan kebutuhan. Padahal dharma ini yang penting adalah kebutuhan. Pada saat kita membutuhkan, kita berani memperjuangkan. Seperti Pangeran Siddhartha ketika mencapai kebuddhaan, beliau membutuhkan pencapaian itu, maka beliau berjuang, habis-habisan untuk memperjuangkan pencapaian kebutuhan kesucian. Bukan keinginan mendapatkan murid, bukan keinginan untuk dilayani oleh 5 pertapa, bukan. Pokoknya saya butuh menyelesaikan lingkaran kelahiran kembali. Bahkan satu saat beliau memutuskan teknik meditasi yang berbeda. 5 temannya pergi. Biarkan. Ini konsekuensi logis sebuah keputusan. Biar
Tapi saya tetap membutuhkan perjuangan. Kalau beliau hanya keinginan, ingin 5 orang itu selalu dekat, maka beliau kemudian mengalahkan kebutuhan ini, melayani keinginan mereka. Bukan begitu caranya. Di dalam masyarakat, kalau kita timbul permasalahan, timbul percekcokan, timbul perselisihan, coba renungkan baik-baik. Apakah saya bermasalah ini karena kebutuhan atau karena keinginan? Kemarin malam saya sudah sampaikan tentang lapar mental. Apa itu lapar mental? Ketika seseorang hanya mengembangkan keinginan yang dibesarkan, keinginan yang ingin selalu dipuaskan, padahal masih banyak kebutuhan yang lain. Anak sekolah, ini kan banyak anak sekolah nih. Apa yang ruginya kalau tidak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan, lalu lapar mental itu? Dia lebih senang main PlayStation, lebih senang nonton TV daripada belajar. Siapa yang senang belajar dibandingkan nonton TV? Tunjuk jari. Tidak ada toh. Siapa yang senang nonton TV dibandingkan belajar? Juga tidak ada. Nampaknya di rumah belum ada televisinya. Iya kan? Kalau sebagai pelajar kebutuhannya adalah belajar, maka tugas ini harus diselesaikan. Keinginan nonton TV nanti, keinginan jalan-jalan nanti, keinginan ke mall tunda. Kalau orang bisa mengerti kebutuhan ini dan melaksanakan kebutuhannya, membedakan dengan keinginannya, dia akan menjadi pelajar yang sukses. Seorang pelajar bukan berarti tidak boleh ke mall. Seorang pelajar bukan berarti tidak boleh main PS3. Seorang pelajar bukan tidak boleh kemudian SMS-an. Boleh, tapi harus tahu waktunya. Karena ini kebutuhan saya sekolah, berarti saya harus belajar. Demikian pula Anda yang kuliah. Berapa banyak nih yang kuliah? Tidak ada juga yang kuliah. Jadi ibu rumah tangga semua nih, bapak-bapak rumah tangga juga ya, tidak ada yang kuliah lagi. Anda sebagai mahasiswa juga harus tahu keinginan dan kebutuhan. Kapan masanya harus belajar? Lakukan. Kapan masanya main-main? Jalani. Orang yang tidak bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan, dia orang yang serba salah. Karena di dalam Dhamma sesungguhnya orang yang bisa membedakan kebutuhan dan keinginan ini disebut orang bijaksana. Dan orang bijaksana artinya ia yang bisa membedakan yang penting sebagai yang penting, yang tidak penting sebagai yang tidak penting. Kebutuhan adalah hal penting, keinginan adalah tidak penting, bisa ditunda. Kalau sekarang Anda mahasiswa, kemudian Anda bisa membedakan, ini kebutuhan saya harus selesaikan tugas saya selesaikan skripsi saya tinggalkan yang lain-lain dulu, saya konsentrasi ke sini, maka Anda menjadi orang bijaksana. Ketika Anda bekerja, ketika Anda berumah tangga juga sama. Anda bekerja, ada satu masa tertentu Anda mau mulai kerja itu males. Aduh, mau berangkat kerja males, mau menyelesaikan kerjaan males. Pernah merasa itu? Pernah ya? Pernah pasti. Tapi renungkan, ini kebutuhan. Kalau tidak saya selesaikan sekarang, saya tunda, nanti saya tambah berat ini pekerjaan ini. Karena saya tunda, saya tumpuk, yang menyelesaikan saya juga. Tapi kalau saya kerjakan sekarang sedikit, sedikit, nanti saya juga tidak tersiksa di belakang hari.
Orang yang punya pemikiran seperti ini, hidupnya akan bahagia. Saudara-saudara, ini lalu nanti dikembangkan. Orang kawin, kebutuhan atau keinginan? Kawin, kebutuhan atau keinginan? Hah? Keinginan 50-50. Keinginan atau kebutuhan? Keinginan 50-50 apanya? Kalau 50-50, para biku kan ngambil yang 50% dong. Itu sebetulnya hanya keinginan. Tetapi berapa banyak di kalangan masyarakat kita menganggap perkawinan adalah kebutuhan. Kalau anaknya belum kawin, stres. Aduh, Bante, anak saya belum kawin, Bante, stres. Saya ngomong, kamu stres kenapa? Karena anaknya belum kawin. Betul. Kamu mau bikin stres turunan. Apa maksudnya, Bante? Nanti kalau anakmu kawin, lalu punya anak, dia nanti juga bisa stres juga loh, anaknya belum kawin-kawin. Kamu kan stres tadi anaknya tidak kawin atau belum menikah. Nah sekarang kalau sudah menikah anaknya, kan punya anak lagi, nanti anaknya kan gede. Kalau masalah ini timbul, ini kan resep turunan. Kamu mau menurunkan permasalahan ini terus? Ya tapi kan masyarakat ini umumnya kawin. Nah ini menganggap kebutuhan perkawinan, padahal itu hanya keinginan. Anda mau jalani silahkan, kalau memang Anda siap. Tidak siap, tidak jalani, ya tidak apa-apa. Atau siap, tidak siap, Anda mau jalani, tidak kawin, ya bisa. Jalani kawin, ya bisa. Kalau sekarang perkawinan adalah keinginan, punya anak, keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Tapi berapa banyak yang ngotot juga harus punya. Sampai istrinya stres. Aduh Bante, aku kok nggak punya anak loh. Loh ini kan pacaran jangka panjang, kan lebih asik. Pacaran jangka panjang, tidak takut pada resiko. Nah saudara, jadi anak itu juga keinginan, bukan kebutuhan. Anak konsekuensi logis suatu perkawinan, tetapi bukan keharusan orang mempunyai anak. Makanya Anda yang belum menikah tidak usah stres, karena itu hanya keinginan. Orang tua yang anaknya belum menikah juga tidak usah stres, karena itu sebetulnya cuma keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan harus menikah, waduh, saya kira tidak ada yang mau jadi biku. Karena kebutuhan itu kan seperti makan. Lah kalau sekarang tidak terpenuhi, mati lu. Ya kan? Lah kalau perkawinan itu kebutuhan tidak terpenuhi, wah biku-biku langsung kelihatan kurus kering, stres semua itu. Tapi ternyata biku-biku happy. Malah beberapa umat iri hati. Enak ya kayak Bante, jalan sana jalan sini. Ya jangan cuma ngomong enak dong, nyoba jalani gini, baru tahu nanti. Enak kan cuma nonton, coba jalani sungguhan. Nah, punya anak, perkawinan adalah keinginan, punya anak juga keinginan. Dalam banyak masalah sebetulnya problem kita ini hanya keinginan. Oleh karena itu di dalam Dhamma sesungguhnya disampaikan suka duka itu kan karena keinginan, karena pikiran sendiri. Karena kalau pakaian Anda cukup, saya yakin Anda punya satu setel pakaian, malah lebih dari satu setel, tidak ada problem kok Anda dengan pakaian. Tapi kalau Anda sudah berpikir, ini aku kemarin sudah aku pakai ke pesta di sana, sekarang aku pakai lagi, malu. Itu keinginan. Orang lain nggak akan tahu. Tapi saya tidak tahu ya, mungkin perempuan sih memperhatikan ya. Kok ini kok baju yang kemarin lagi? Ya. Ada beberapa orang nih laki-laki yang saya sering lihat, dia kalau beli baju itu 6
6 potong sekalian. Sama semua. Yang seneng, ada satu orang senengnya baju biru. Biru muda itu. Biru semua 6. Jadi tiap kali ketemu biru, tiap kali ketemu biru, biru, biru. Sampai ganti nggak ada bedanya. Tapi orangnya bersihan, saya yakin bersihan dia. Oh, ini kerahnya apa tegak terus kok. Kemudian yang satu laki-laki juga senangnya kotak-kotak bajunya. Itu juga kalau beli selusin. Sama semua, kotak-kotak semua. Ada satu orang lagi suka baju putih semua. Laki-laki ada senang loh baju putih terus. Dan saya lihat di kerahnya ini, oh bersih. Berarti orangnya bersih. Tapi kalau kerahnya hitam, sudahlah. Ini nampaknya memang bajunya menderita sekali ini. Sampai stres hitam semua lehernya. Lah, saudara-saudara, baju saya yakin Anda punya. Tapi ketika terpikir, ini aku pakai model kok sudah aku ketinggalan zaman ya. Aku kok sudah begini begitu. Itu keinginan. Sekarang, apakah Anda boleh punya keinginan? Boleh. Setelah semua kebutuhan cukup. Jadi saya tidak menentang Anda yang ganti-ganti tas, Anda yang mau ganti-ganti handphone, Anda yang mau bajunya selalu baru. Saya tidak menentang selama kebutuhan sudah tercukupi. Jangan anaknya nangis minta susu masih belum tercukupi, ibunya bandunya ganti terus, giwangnya ganti terus. Susu anak tidak dikasih untuk dibelikan giwang. Tidak bisa seperti itu. Bapak-bapak mau ganti sepeda motor, mau aksesoris mobil ditambahi. Sampai ada satu orang tuh punya satu sepeda motor, lampu depannya itu ada 12. Wah, itu moge loh, motor gede. Itu lampu besar 12. Berapa biayanya seperti ini? Satu saja sudah terang. 12 ini apa mau nembak codot? Codot ini apa ya? Kelelawar. Ya. Itu kan orang kalau mau cari kelelawar atau cari mangga tetangga, itu lampunya terang. Wah, itu mangganya sudah matang, petik. 12 di depannya. Lah ini keinginan, kalau sekarang anaknya belum makan, dirinya sendiri pendidikannya tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, sekolah yang bagus, keinginan ini sesungguhnya perwujudan ego yang paling besar. Tetapi kalau sekarang kebutuhan sehari-hari tercukupi, pendidikan anak sudah baik, makannya juga bagus, pakaiannya sudah oke, bolehlah pakai lampu 12 atau 15, silahkan. Pakaian tercukupi secara minimal, makanan tercukupi, tempat tinggal juga begitu. Tempat tinggal, kalau kita sudah mempunyai tempat tinggal yang tetap milik sendiri, baru boleh pikir mau televisi, mau apa yang mewah-mewah, silahkan. Tapi kalau tinggal aja masih ngontrak, jangan beli televisi yang 63 inch. Nanti kalau pindah berat bawanya. Beli yang 14 in aja. Mindah tinggal di tenteng. Demikian pula kesehatan. Kalau kita sekarang bisa mencukupi kesehatan secara dasar, bisa pergi ke dokter kemana, silahkan. Tidak ada problem. Nanti Anda mau cari berbagai kebutuhan atau keinginan-keinginan pemuasan nafsu sehari-hari, silahkan. Setelah kebutuhan sandang pangan papan obat-obatan, kemudian pendidikan, keamanan, Anda bisa penuhi. Oleh karena itu saudara-saudara, tiap kali Anda ketemu masalah dalam hidup ini, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apa saja, renungkan. Ini keinginan atau kebutuhan. Dari situ nanti Anda akan jelas bahwa ternyata sumber masalah adalah karena kekeliruan kita mengenali keinginan sebagai kebutuhan. Kalau kita sudah mengerti itu, keinginan yang kita kenali salah ini, kita singkirkan, kita utamakan dulu yang kebutuhan, maka ini kita menjadi orang bijaksana. Tahu yang penting sebagai yang penting,
yang tidak penting sebagai yang tidak penting. Karena sesungguhnya pikiran pelopor segalanya. Suka duka dari pikiran kita. Karena itu saudara-saudara, bedakan keinginan dan kebutuhan. Kewihara, keinginan atau kebutuhan? Keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Bagus. Karena kita kewihara membutuhkan dharma untuk meningkatkan kualitas diri. Sayangnya jawaban Anda tidak mewakili kelakuan sehari-hari. Hari Minggu sering lebih enak keluar kota. Itu kebutuhan utama keluar kota. Wihara kan hanya keinginan. Sayang. Tapi kalau Anda selalu rajin ke wihara, siapa yang dalam 1 tahun 52 minggu tidak pernah absen? Ternyata tidak ada yang menjadikan wihara sebagai kebutuhan. Siapa yang absen sekitar 10 kali? Kurang 10 kali. Ya, kurang 10 kali, kurang 10 kali. Lumayan, lumayan. Itu sudah sedikit kebutuhan. Yang ke wihara cuma sekali, setiap Imlek atau Waisak. Yang ke wihara dalam 1 tahun cuma 10 kali. Kalau tadi kan liburnya yang kurang dari 10 kali. Sekarang yang ke wihara hanya sekitar 10 kali dalam setahun. Tunjuk jari tidak apa-apa, mungkin dikasih hadiah handphone yang bunyi tadi. Malu ya? Saya kira ada juga. Ada ya? Itu masih keinginan. Jadi walah wihara masih ditunda saja, bisa tunda, bisa tunda, bisa. Itu berarti keinginan. Kalau Anda berangkat ke wihara rasanya masih ada malesnya, itu keinginan. Ada satu contoh. Seseorang mengatakan kepada gurunya, saya kepingin bagaimana membedakan kebutuhan dengan keinginan. Anda tahu caranya? Guru ini mengajak dia pergi ke sebuah sungai. Sini kalau kamu mau tahu kebutuhan dengan keinginan. Setelah guru itu mengajak sampai di sungai, ayo kita turun ke air. Masih pengen tahu kebutuhan dengan keinginan? Iya. Langsung pegang kepalanya. Langsung celup. Tekan ke bawah. Wah. Murid ini ginjal-ginjal. Wah. Apa itu? Memberontak. Mau naik lagi, tekan lagi, mau naik lagi, tuakan lagi, mau naik lagi. Padahal itu aduh, sanggar banyunya banyak. Wah, tekan lagi, tuakan lagi. Wih, sanggar banyu, sanggar banyu. Nah, saudara-saudara, setelah ngos-ngosan dapat kira-kira 2/3 sanggar tadi, sedap juga tuh. Kemudian naik muridnya sambil ngomel-ngomel, bagaimana ini guru, saya dikasih air model beginian, saya tidak bisa napas. Apa yang kamu pikirkan? Ya pengen napas. Itulah kebutuhan. Kalau kamu mau memperjuangkan mati-matian seperti tadi itu, kamu usaha dengan keras mau bangkit lagi, mau bangkit lagi, itu kebutuhan, dan kamu akan sukses dengan cara seperti itu. Tapi kalau kamu usahanya loyo-loyo, tidak ada semangat untuk mencapai satu usaha atau mencapai satu tujuan, maka sesungguhnya usahamu itu tidak ada artinya. Itu hanya keinginan. Pangeran Siddhartha juga begitu, usaha luar biasa, 6 tahun lamanya terus berjuang. Seperti orang yang ditenggelamkan, bangkit lagi, tenggelamkan, bangkit lagi, ditenggelamkan dengan kegagalan, bangkit, 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 sampai akhirnya mencapai kesucian. Demikian pula dengan kita. Kalau Anda pergi ke wihara,
Rasanya juga Anda seperti orang yang ditenggelamkan. Saya harus ke wihara, saya harus ke wihara. Ditekan kayak apapun juga dengan kesulitan, Anda harus tetap ke wihara. Maka ke wihara menjadi kebutuhan. Tapi kalau sakit kepala dikit, libur, itu keinginan. Kemudian TV bagus, libur, keinginan. Ini baru ke wihara, saudara. Belum ngomong meditasi loh. Sudah pernah meditasi? Belum. Pernah 5 menit tiap kali kebaktian. Kalau Anda bermeditasi sampai seperti orang yang dicelupkan ke air, itu meditasi kebutuhan. Tapi kalau meditasi, aduh capek tadi dari keluar kota, istirahat, besok aja gabung, keinginan. Karena itu saudara, lihat baik-baik seberapa banyak perjuangan Anda. Semakin kuat Anda berjuang, itu sesungguhnya menunjukkan kebutuhan Anda. Berjuanglah dengan tepat, karena keinginan dan kebutuhan hanya Anda yang tahu. Saya tidak bisa menunjukkan mana yang keinginan, mana yang kebutuhan, karena keinginan bagi seseorang, kebutuhan bagi yang lain. Sebaliknya kebutuhan bagi yang lain, hanya keinginan bagi orang yang lain. Oleh karena itu saudara, hanya Anda yang bisa menentukan, tapi tentukanlah dengan bijaksana, tahu mana yang penting sebagai yang penting, tahu yang tidak penting sebagai yang tidak penting, sehingga akhirnya Anda memilih yang penting, meninggalkan yang tidak penting, sehingga tercapailah kebahagiaan Anda. Karena suka dan duka hanyalah karena pikiran kita sendiri. Semoga Anda selalu berbahagia, semoga Anda selalu bersemangat di dalam mempelajari serta melaksanakan Dharma untuk membedakan keinginan